Bab 219,1 Sekte Surga Terbakar. Mengaum. Pada saat ini, semburan auman binatang datang, diikuti dengan jeritan. Ketika Dev dan Liu Rui mendengar ini, mereka bergegas menuju tempat asal suara itu. Namun ketika mereka tiba, mereka menemukan beberapa mayat prajurit tergeletak di tanah. Para prajurit ini bukan dari Sekte Tianlei. Mereka terlihat seperti milik keluarga tertentu. Mereka mungkin menyelinap masuk ketika Sekte Tianlei menutup pegunungan. Tetapi kekuatan orang-orang ini terlalu rendah, jika mereka masuk ke dalam gua ini tanpa izin, mereka hanya akan mencari kematian. Melihat beberapa binatang buas, Dev menghunus pedang pembunuh naganya dan mengikuti Liu Rui untuk mengambil tindakan. Anda harus tahu bahwa binatang buas ini juga merupakan sumber daya, dan segera beberapa pil binatang terang dikantongi oleh Dev dan yang lainnya. Namun, masih ada binatang buas di pegunungan Kunlun, yang tidak dapat dibayangkan oleh Dev. Saya tidak tahu apa lagi yang akan saya temukan selanjutnya. Saat ini, jauh di dalam hutan, ada ruang terbuka. Beberapa orang yang mengenakan kostum aneh berkumpul, dan di samping orang-orang ini, ada juga mayat beberapa binatang. Pakaian orang-orang ini semuanya disulam dengan pola api, dan aura di tubuh mereka juga agak aneh. Sekilas terlihat jelas bahwa orang-orang ini adalah kultivator jahat. Pemimpinnya tidak ada di sini, jadi kita harus menjaga tempat ini. Jika kita bisa mengambil reruntuhan Istana Narsisus sebagai milik kita, maka Sekte Surga Terbakar kita tidak akan lagi takut pada 3 sekte dan 6 sekte itu. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi muram. Pelindung Agung, apakah kamu benar-benar yakin ini adalah reruntuhan Istana Narsisus? Dengan perubahan sebesar itu, mustahil sekte lain tidak mengirimkan orang. Orang lain bertanya. Jangan khawatir, kami yang paling dekat dengan sini. Saat orang-orang dari sekte lain tiba, kami akan menemukan reruntuhan Istana Narsisus dan akan mengambilnya sendiri. Pemimpin gagal mendapatkan sumber daya dari sekte pemurnian obat kali ini. Kami, Sekte Surga Terbakar, hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kata Pelindung Agung. Tetapi ketika pemimpinnya pergi, kami harus berhati-hati dan menunggu dia kembali. Orang lain berbicara. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jika kamu menunggu pemimpinnya kembali, reruntuhan Istana Narsisus mungkin telah dijarah oleh orang lain. Sekarang kita sudah menyiapkan formasi di mana-mana. Selama ada yang masuk, kita bisa menjebak mereka untuk sementara. Saat kita menemukan reruntuhan Istana Narsisus, saya yakin pemimpin akan memberi kita hadiah yang besar. Jika saatnya tiba, kita tidak perlu lagi bersembunyi di gunung ini. Mata Pelindung Agung itu bersinar terang, dan wajahnya penuh percaya diri. Kami mematuhi semua yang diatur oleh Pelindung Agung. Beberapa orang semuanya mengangguk. Oke, ayo lanjutkan sekarang. Pelindung Agung melambaikan tangannya, dan beberapa orang menghilang jauh ke dalam hutan dalam sekejap. Tepat setelah Sekte Surga Terbakar dan yang lainnya pergi, tempat mereka beristirahat, aliran kabut hijau mulai memenuhi hutan. Ada banyak tempat seperti ini dengan kabut hijau di seluruh hutan. Pada saat ini, Dev mengikuti Liu Rui dan terus bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Kesadaran spiritual Dev menyebar di tempat seperti ini, Dev hanya dapat mengandalkan kesadaran spiritualnya untuk mengidentifikasi arah. Namun, Dev dan Liu Rui merasa seperti mereka sudah lama pergi, tapi sepertinya mereka tidak pindah kemana-mana. Karena kemanapun saya berjalan penuh dengan pepohonan, dan sekarang masih ada pepohonan di kedua sisinya, tidak ada perubahan. Tuan Dev, apakah menurut Anda kita akan tinggal di tempat yang sama? Mengapa saya merasa kita masih berada di tempat yang sama setelah berjalan lama? Dan sekarang tidak ada suara yang terdengar, bahkan dari binatang buas pun tidak. Liu Rui bertanya pada Dev dengan rasa takut. Dev sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Meskipun pepohonan di kedua sisi terasa sama, pernahkah kamu memperhatikan bahwa kabut beracun di sekitarmu semakin tebal? Dan mulai berubah dari hitam menjadi hijau. Ketika Dev mengatakan ini, Liu Rui menemukan bahwa pada suatu saat, kabut di sekitarnya perlahan berubah menjadi hijau. Bab 2192, Ketidakkekalan Hitam dan Putih. Namun, Liu Rui meminum pil detoksifikasi dan kabut beracun tidak berpengaruh padanya, jadi Liu Rui tidak terlalu memperhatikannya. Dev memejamkan mata sedikit, lalu tiba-tiba menarik napas dan menyedot kabut beracun ke dalam tubuhnya. Lalu Dev mengerutkan kening. Tuan Dev, ada apa? Apa bedanya dengan kabut beracun ini? Liu Rui bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat ini.
Kabut beracun pada awalnya terbentuk secara alami, tetapi kabut beracun ini adalah buatan manusia. Sepertinya kita telah masuk ke dalam formasi orang lain. Pantas saja kita tidak bisa keluar. Baru kemudian Dev menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam formasi karena kesalahan. Alasan mengapa Dev tidak menyadarinya pada awalnya adalah karena dia ceroboh, dia tidak menyangka ada orang yang akan membentuk formasi seperti itu. Selain itu, formasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa diatur oleh sekte biasa, itu harus menjadi ahli mantra yang mahir, dan berdasarkan kabut hijau beracun ini, lawannya mungkin adalah seorang kultivator jahat. Tuan Dev, seseorang telah membentuk formasi di sini, mungkinkah itu Tong Yukai? Lagi pula, mereka datang sebelum kita, jadi mereka seharusnya berada tepat di depan kita. Liu Rui bertanya. Dev menggelengkan kepalanya lagi, ini mungkin tidak direncanakan oleh Tong Yukai. Dia tidak memiliki kemampuan. Pasti ada orang lain selain sekte Tianlei di sini. Kita harus berhati-hati sekarang. Dev mengingatkan Liu Rui bahwa bagaimanapun juga, sangat berbahaya jika sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba muncul di sini. Karena kita tidak tahu apakah pihak lain itu musuh atau teman, dan pihak lain masih dalam kegelapan, dan mereka terbuka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kamu menghancurkan formasi ini? Meskipun Liu Rui adalah dewa perang, dia tidak tahu apa-apa tentang lingkaran sihir semacam ini. Bagiku, lingkaran sihir kecil ini bisa dipatahkan hanya dengan lambaian tanganku. Dev berkata dengan percaya diri. Lingkaran sihir sekecil itu benar-benar tidak dapat menarik perhatian Dev, jika dia tidak ceroboh pada awalnya, Dev tidak akan terjebak dalam lingkaran sihir ini. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Surga Terbakar yang telah pergi tiba-tiba berhenti. Pelindung Agung, ada apa? Seseorang bertanya pada Pelindung Agung. Seseorang telah membobol formasi kita. Hitam dan putih tidak kekal. Kalian berdua pergi dan lihat. Jika kalian bisa menangkap orang itu yang terbaik. Kalian bisa menggunakannya untuk menukar sumber daya. Jika mereka melawan, kami akan membunuh mereka, tidak peduli siapa mereka, apakah kamu mengerti? Kata Pelindung Agung kepada pria dengan dua warna kulit, satu putih dan satu hitam. Jangan khawatir, Pelindung Agung, kami berdua bersaudara berjanji untuk menyelesaikan misinya. Setelah mengatakan itu, sosok hitam dan putih yang tidak kekal itu langsung menghilang ke dalam kabut tebal. Pada saat ini, Dev sedang membalikkan tangannya, dan kekuatan isap yang besar menyebabkan kabut beracun di sekitarnya dihisap oleh Dev. Dan seiring dengan cahaya keemasan, fluktuasi seperti air muncul di ruang sekitarnya. Tapi saat ini, Dev mengerutkan kening dan berteriak, siapa yang menyelinap? Keluar! Saat Dev berteriak dengan marah, suaranya menyebar jauh dengan kekuatan spiritual yang mengepul. Aku tidak menyangka ada ahli sihir di dunia tersembunyi yang bisa menghancurkan formasi kita begitu cepat. Mengikuti suara keras, sosok hitam putih muncul. Kedua pria itu mengenakan kostum aneh dan keduanya memiliki pola api besar di dada mereka. Namun warna kulit kedua orang ini sangat istimewa. Salah satunya tampak pucat, seperti menderita vitiligo. Dan yang satu lagi berkulit gelap, dan bagi yang belum mengetahuinya, dia mengira dia telah meminjam benihnya dari luar negeri. Kontras ini membuatnya sangat lucu bagi dua orang yang berdiri bersama, namun keduanya memancarkan aura dewa bela diri kelas 4. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang berani menertawakan mereka. Sekte Surga Terbakar, apakah kamu sebenarnya anggota Sekte Surga Terbakar? Setelah melihat kedua orang ini muncul, wajah Liu Rui dengan jelas menunjukkan sedikit kepanikan. Bab 2193. Wu Chang sedikit terkejut, memandang Liu Rui dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil seperti Anda akan tahu tentang Sekte Surga Terbakar saya. Ya, kami adalah Wu Chang dari Sekte Surga Terbakar, dan kami datang ke sini khusus untuk mengambil nyawamu. Bai Wu Chang menatap Liu Rui dengan nafsu serakah di matanya. Nona Liu, apa itu Sekte Surga Terbakar? Dev bertanya. Dia tidak mengerti, bukankah hanya ada 3 sekte dan 6 sekte di dunia tersembunyi ini? Kapan Sekte Surga Terbakar lainnya akan muncul? Dan menilai dari kekuatan kedua orang ini, kekuatan keseluruhan Sekte Surga Terbakar pasti sangat bagus. Tuan Dev, Sekte Surga Terbakar adalah organisasi kultivator jahat. Sisa jiwa yang ditanam di tubuh tuanku adalah milik pemimpin Sekte Surga Terbakar, Yao Qing. Saat itu, dia menantang tuanku untuk bertarung, tetapi dia meninggalkan sisa jiwa di tubuh tuanku. Hal ini membuat Sekte Pemurnian Obat memeras banyak sumber daya dari Sekte Cunyang kami setiap tahunnya. Liu Rui mengikuti Dev dan menjelaskan secara detail.
Apakah itu dia? Dev memikirkan jiwa yang tersisa itu sangat kuat pada saat itu. Jika tubuh ini ada, kekuatannya akan semakin tak terbayangkan. Sepertinya ada terlalu banyak orang tua dengan kekuatan abnormal di dunia tersembunyi ini. Dev hanya bisa menghela nafas. Ternyata kamu adalah gadis kecil dari Sekte Chunyang. Kami akan menangkapmu dan membiarkan lelaki tua Yue Bukun itu menebusmu dengan sumber daya. Ketika Bai Wuchang mendengar bahwa dia berasal dari Sekte Chunyang, dia langsung berkata dengan percaya diri. Karena di antara 3 sekte dan 6 sekte, Sekte Chunyang memiliki kekuatan keseluruhan terburuk kecuali Sekte Pemurnian Obat, jadi tidak perlu khawatir untuk menyerang Sekte Chunyang. Hei tua, kamu akan berurusan dengan anak laki-laki yang hanya memiliki martial Sein itu sebentar lagi, dan aku akan berurusan dengan wanita jalang kecil ini. Aku akan bersenang-senang. Aku sudah berapa tahun tidak menyentuh seorang wanita. Aku ingin menikmatinya hari ini. Bai Wuchang menatap Liu Rui dengan mata tertuju padanya, berharap dia bisa melahap Liu Rui dalam satu gigitan. Dev hanyalah seorang martial Sein, dan Liu Rui adalah dewa bela diri kelas 2, jadi Wuchang pasti bisa mengalahkan Dev dan yang lainnya. Kamu tidak tahu malu, binatang. Wajah Liu Rui tiba-tiba memerah saat melihat kata-kata kotor Bai Wuchang, merasa sangat malu. Hahaha, melihat gadis kecil ini marah, kenapa aku semakin bersemangat? Bai Wuchang tertawa. Bai Wuchang berkata kepada Dev, "Nak, tinggalkan barang-barang berharga itu padamu dan keluar dari sini. Kultivasimu tidak seperti orang dari dunia tersembunyi, jadi aku akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu." Kamu tidak akan membunuhku. Dev berpura-pura terkejut. Ya, keluar sekarang. Aku tidak perlu membunuhmu. Selama kamu tetap di sini dan menghalangi, kita berdua harus bersama, hehe. Bai Wuchang berkata sambil tersenyum cabul. Hei, sayang sekali kamu tidak membunuhku, tapi aku ingin membunuhmu. Dev mencibir dan berkata. Bai Wuchang tercengang, dia tidak menyangka Dev, seorang santo bela diri kecil, berani mengatakan hal seperti itu. Nak, apakah kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara? Mata Bai Wuchang sedikit menyipit. Anda harus tahu bahwa seorang santo bela diri kecil, setelah bertemu dengan dewa bela diri, tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon belas kasihan, bagaimana dia berani berbicara kasar. Aku benar-benar tidak tahu dengan siapa aku berbicara. Kamu terlihat sangat berkulit gelap dan terlihat seperti bajingan. Apakah ibumu pergi ke Afrika ketika dia melahirkanmu? Dev bertanya. Puff. Pada saat yang menegangkan ini, kata-kata Dev langsung membuat Liu Rui tertawa terbahak-bahak. Namun, Bai Wuchang menjadi sangat marah dan mengeluarkan tongkat penarik jiwa yang seluruhnya berwarna hitam. Tongkat penarik jiwa itu dipenuhi dengan energi hitam dan mengeluarkan semburan tangisan hantu dan suara melolong. Nak, hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan mengarahkan jiwamu ke neraka tingkat 18. Kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Bai Wuchang berteriak dengan marah, dan aura di tubuhnya langsung meledak. Pada saat ini, Bai Wuchang juga langsung mengeluarkan tongkat pemicu jiwa berwarna putih bersih, dan tongkat itu memancarkan semburan udara dingin. Bab 2194, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Liu Rui berhenti tertawa, memandang pihak lain dengan waspada, dan semua nafas di tubuhnya dimobilisasi. Tapi sebagai dewa bela diri kelas 2, akan sulit baginya untuk bertahan dalam 5 gerakan di tangan lawan. Bagaimanapun, Liu Rui tidak memiliki kemampuan Dev untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Semakin tinggi alamnya, perbedaan antara setiap alam kecil semakin besar di seluruh dunia. Terlebih lagi, Wuchang ini adalah dewa bela diri kelas 4, dan Liu Rui tidak memiliki peluang untuk menang. Nona Liu, istirahatlah dan lihat aku menghisap kedua orang ini bersama-sama. Dev tersenyum tipis, dan kemudian aura di tubuhnya meledak. Liu Rui mengangguk, lalu mundur beberapa langkah, berniat untuk menyaksikan Dev menghadapi ketidakkekalan hitam dan putih ini sendirian. Huff, apa kamu gila? Kamu hanyalah seorang suci seni bela diri kecil, tapi kamu berani berurusan dengan kami berdua. Aku akan membunuhmu sendiri. Bai Wuchang mendengus dingin dan segera menuju ke arah Dev. Penghinaan Dev barusan membuatnya sangat marah, jika Dev tidak dibunuh, dia tidak akan bisa menelan nafas ini. Dalam sekejap mata, Bai Wuchang sudah berada di depan Dev, dia mengangkat tinggi-tinggi tongkat pemicu jiwa di tangannya dan menghancurkannya dengan keras. Jika tongkat ini jatuh, apapun itu, kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Dev tersenyum dingin, membalikkan tubuhnya sedikit dan langsung bersembunyi.
Segera setelah itu, tubuh itu memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuh, seperti dewa perang lapis baja emas. Melihat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang tiba-tiba muncul di Dev, Wu Chang tercengang. Ternyata kamu memiliki baju besi harta karun yang tersembunyi. Tapi meskipun kamu memiliki kepala tembaga dan lengan besi, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur hari ini. Bai Wu Chang meraung. Dev tidak berbicara, cahaya keemasan meledak, dan kemudian tinju cahaya suci dilemparkan ke arah Bai Wu Chang. Cahaya keemasan terang langsung menerangi hutan besar. Ekspresi Wu Chang sedikit berubah, dan dia dengan cepat menggunakan tongkat pemicu jiwa untuk memblokirnya. Tang! Dengan suara yang memekakkan telinga, kekuatan besar menyebar ke segala arah, dan semua pohon lebat di sekitarnya tumbang oleh kekuatan tersebut. Dan Bai Wu Chang hanya merasakan lengannya mati rasa, dan tubuhnya terus mundur. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bagaimana mungkin kekuatan ini bisa dipancarkan oleh seorang biksu bela diri kecil? Bai Wu Chang memandang Dev dengan tidak percaya. Hei tua, hati-hati. Anak ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Kekuatannya tidak mungkin sekuat seorang santo bela diri kecil. Bai Wu Chang di samping mengingatkan Bai Wu Chang. Bai Wu Chang mengangguk dan melompat. Saat dia masih di udara, Bai Wu Chang tiba-tiba mengayunkan tongkat, dan melihat kabut hitam tak berujung memancar dari tongkat pemicu jiwa, dan kemudian berubah menjadi hantu ganas, menerjang Dev dengan gigi dan cakar. Dev memandangi hantu ganas yang berubah menjadi kabut hitam di depannya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan benar-benar tertawa. Melihat Dev benar-benar tersenyum, Bai Wu Chang tercengang, rasanya sangat aneh. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat kemarahan Dev meresap ke dalam dantiannya, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya, kekuatan isap yang sangat besar, seperti angin puyuh, menelan roh-roh jahat itu. Perlahan angin kencang mereda, Dev menyentuh perutnya dan tiba-tiba bersendawa. Dan Bai Wu Chang menatap Dev dengan heran, matanya penuh rasa tidak percaya. Kamu, anakmu benar-benar bisa melakukan seni jahat. Apakah kamu juga seorang kultivator jahat? Bai Wu Chang bertanya dengan heran. Bah, aku tidak peduli dengan sihir, tapi teknikku tepat untuk menahanmu. Dev menghela nafas, lalu menendang kakinya, dan bergegas menuju Bai Wu Chang seperti anak panah dari tali. Melihat Dev bergegas mendekat, kali ini wajah Bai Wu Chang tidak lagi rileks, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan aura di tubuhnya meledak. Bab 2195. Ayo pergi bersama. Tinju cahaya suci. Kali ini, cahaya keemasan di tangan Dev sama menyilaukannya dengan matahari, cahaya yang menyilaukan membuat hampir mustahil bagi semua orang untuk membuka mata. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya berkumpul dan menuju ke peti hitam dan tidak kekal. Ekspresi Bai Wu Chang berubah, dan dia dengan cepat menggunakan tongkat pemicu jiwa untuk memblokirnya lagi. Tapi Dev tidak memperlambat kecepatannya dan meninjunya. Boom! Terdengar suara keras yang memekakkan telinga, dan seluruh bumi berguncang. Bahkan Jiang Wei dan yang lainnya di pegunungan merasakan gerakan aneh di pegunungan. Mata Bai Wu Chang penuh dengan ketakutan, dan dia melihat tongkat pemicu jiwanya langsung patah karena pukulan Dev, tapi kekuatan Dev tidak berkurang, dan dia memukul dada Bai Wu Chang dengan keras. Tubuh Bai Wu Chang seperti selembar kertas, terbang dalam sekejap, puluhan pohon tumbang parah, lalu tumbang ke tanah. Darah muncrat dari mulut Bai Wu Chang, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bagaimana mungkin? Kamu berada di kondisi apa? Bai Wu Chang tidak menyangka bahwa Dev, yang tidak dia perhatikan sama sekali, akan memiliki kekuatan seperti itu. Hei tua, kamu baik-baik saja. Bai Wu Chang juga sangat terkejut, dia melangkah maju untuk membantu Bai Wu Chang berdiri dan memberinya pil. Setelah Bai Wu Chang meminum obat mujarab, nafas di tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Tidak apa-apa, kita belum mati, sepertinya kedua saudara kita akan bergabung. Pada awalnya, Bai Wu Chang merasa bahwa untuk menghadapi Dev, mereka berdua tidak perlu menyerang bersama-sama, dia hanya perlu menamparkan Dev sampai mati dengan satu tamparan. Tapi dia tidak ingin wajahnya ditampar oleh Dev dan terluka. Oke, anak ini cukup tersembunyi, tapi kapan tuan muda seperti itu muncul lagi di dunia tersembunyi, begitu keterlaluan. Bai Wu Chang memandang Dev, matanya penuh keraguan. Tidak ada master di dunia seni bela diri di luar dunia, dan di antara 3 sekte dan 6 sekte di dunia tersembunyi, mereka tidak ingat bahwa ada master muda seperti Dev. Apakah dia berada di luar atau di dalam batas, dia harus mati, jika tidak, reputasi kedua saudara kita akan hancur. Bai Wu Chang mengertakkan gigi dan berkata dengan amarah di matanya.
Biarpun kalian berdua pergi bersama, hasilnya akan tetap sama, jadi aku menyarankan kalian untuk tidak bertarung tanpa rasa takut. Dev tersenyum dingin. Sombong, Bai Wuchang mendengus dingin, dan nafasnya sudah pulih. Bai tua, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Nafas Bai Wuchang meledak, matanya memadat dan dia berkata. Tiba-tiba, kedua orang itu melompat, lalu menuju ke arah Dev dari kiri ke kanan. Dua dewa bela diri tingkat 4 menyerang Dev bersama-sama, tetapi Dev tidak bergerak, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya digunakan secara maksimal. Segera, di belakang Dev, seekor naga emas mulai muncul, dan naga emas besar itu melayang di belakang Dev. Saat ini, kulit Dev juga bersinar terang, dengan tubuhnya yang kuat dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, tubuh Dev sudah sangat keras. Semua jiwa kembali ke klan. Bai Wuchang melambaikan tongkat pemicu jiwa di tangannya, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu dan bergegas menuju Dev. Adapun Bai Wuchang, api muncul dari telapak tangannya, dan kabut hitam mengelilingi api. Kedua orang itu tiba di depan Dev hampir pada waktu yang bersamaan, dan Dev melambaikan telapak tangannya dan langsung bertabrakan dengan Bai Wuchang. Bang! Tubuh Bai Wuchang langsung terlempar. Pada saat yang sama, tongkat pemicu jiwa di tangan Bai Wuchang menghantam tubuh Dev dengan keras, dan cahaya api beterbangan, banyak sisik emas Dev hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Kulitnya yang bersinar terlihat, tetapi Dev tidak terluka sama sekali. Namun, Bai Wuchang hanya merasakan pergelangan tangannya mati rasa, dan tongkat pemicu jiwa di tangannya hampir jatuh dari tangannya. Bab 2196, ditelan. Dev memandang Bai Wuchang dengan dingin, mengulurkan tangannya, dan langsung meraih tongkat pemicu jiwa Bai Wuchang, lalu dia mengambilnya di tangannya, menggunakan kedua tangannya untuk tiba-tiba mematahkan tongkat pemicu jiwa Bai Wuchang. Kemudian dia menendang keluar, langsung mengenai dada Bai Wuchang, dan menendang Bai Wuchang menjauh. Hitam dan putih dan Wuchang keduanya jatuh ke tanah dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dua dewa bela diri kelas 4 sangat rentan di depan martial saint kecil seperti Dev. Sekarang semua senjata kedua pria itu hancur, dan mereka juga terluka. Bai tua, sepertinya kita berdua akan mendapat masalah hari ini. Bai Wuchang berkata dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu berarti kematian, aku harus mendukung orang ini. Sepertinya sudah waktunya kita berdua berkorban. Kata Bai Wuchang. Saat dia berbicara, Bai Wuchang dengan santai mengeluarkan botol porselen kecil, lalu membuka botol porselen kecil tersebut, dan gelombang roh jahat yang menakutkan keluar dari botol porselen kecil tersebut. Merasakan aura jahat, Dev sedikit mengernyit, karena aura jahat ini membawa rasa krisis yang kuat pada Dev. Tepat ketika Dev tidak mengerti mengapa roh jahat ini begitu menakutkan, dia melihat roh jahat itu berubah menjadi sosok, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan ketidakkekalan hitam dan putih dalam sekejap. Kali ini, Dev sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan kedua orang ini. Ah! Tak lama kemudian, Wuchang mulai menjerit kesakitan, keduanya justru ditelan oleh sosok tersebut, jeritan kedua orang tersebut terus terdengar dari dalam perut sosok tersebut. Saat ini, Dev sedang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Liu Rui menjadi pucat karena ketakutan. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu kejam padanya sebelumnya. Segera, saat jeritan hitam dan putih berhenti, sosok itu perlahan mulai berubah dari virtual menjadi substansial. Kemudian seorang pria dengan kulit setengah gelap dan setengah putih muncul di depan Dev, dan pria ini masih telanjang. Tidak tahu malu, baksat. Ketika Liu Rui melihat ini, dia buru-buru mengutuk dan membalikkan tubuhnya. Dan kekuatan pria di depannya tiba-tiba mencapai tingkat dewa bela diri kelas 5. Dev memandang orang di depannya dengan heran, bertanya-tanya apa yang terjadi, mungkinkah ketidakkekalan hitam dan putih ditelan oleh orang ini, dan kemudian menjadi seperti ini. Nak, kamu memaksa saudara-saudara kami melakukan ini. Kami harus membunuhmu hari ini. Pria itu berbicara, tetapi suara yang dia buat memang gelap dan tidak dapat diprediksi. Ya, kami bersaudara menjadi satu hanya untuk membunuhmu. Suara Bai Wuchang keluar dari mulut pria itu lagi. Huff, tidak peduli jenis sihir apa yang kamu gunakan, itu semua hanyalah sampah di hadapanku, jadi lakukanlah. Dev mendengus dingin. Setelah mendengar ini, pria itu mengeluarkan raungan serak, seperti hantu menangis dan serigala melolong, dan bergegas menuju Dev. Kali ini, pria itu secepat kilat, dan ledakan nafasnya memicu gelombang tornado. Ketika Dev melihat ini, dia tidak menggunakan tubuhnya untuk melawan, tetapi menendang kakinya, dan tubuhnya langsung terangkat puluhan meter.
Pukulan pria itu meleset, dan hutan di belakang Dev tersapu oleh angin kencang ratusan pohon tumbang, membentuk tempat terbuka. Melihat pukulannya gagal, pria itu menatap Dev di udara, dan melompat, diikuti oleh bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, langsung mengelilingi Dev. Bang 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 bang. Tinju yang tak terhitung jumlahnya menimpa Dev, menjatuhkan Dev dari udara dan kemudian ke tanah. Tuan Dev. Ketika Liu Rui melihat ini, dia berteriak dengan wajah khawatir. Setelah menghempaskan Dev ke tanah, pria itu tidak melihatnya, tetapi menatap Liu Rui, matanya penuh dengan senyuman cabul. Bab 2197, menemukannya. Tidak perlu berteriak, dia pasti akan mati kali ini, dan giliranmu selanjutnya. Kali ini, kamu bisa mencicipi adikku sekaligus. Pria itu berkata sambil berjalan menuju Liu Rui. Tapi Liu Rui menoleh dan tidak berani menatap pria itu, jadi dia hanya bisa terus bergerak mundur. Kamu kurang ajar sekali, beranikah kamu begitu yakin bahwa aku sudah mati? Saat ini, suara Dev terdengar perlahan dari belakang. Pria itu tertegun dan tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Dev tidak terluka sedikit pun kecuali tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya telah menghilang. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa kamu tidak mati? Wajah pria itu penuh rasa tidak percaya. Tuan Dev. Melihat Dev baik-baik saja, Liu Rui buru-buru berlari ke belakang Dev dan bersembunyi. Sudah ku bilang, kamu hanyalah sampah. Jika aku dibunuh olehmu, bukankah aku akan kehilangan muka? Dev tersenyum dingin. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Siapa kamu? Pria itu bertanya kepada Dev dengan keras. Jika kamu ingin tahu siapa aku, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Lord Hades. Katakan saja, tubuh Dev sudah berada di depan pria itu dalam sekejap. Pria itu terkejut dan segera mundur, sayangnya kecepatannya tidak secepat Dev. Saya melihat tinju Dev semakin besar, memukul pria itu dengan keras. Ketika pria itu melihat ini, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam, dan dua mayat hitam dan putih ditempatkan di depan Dev. Ingin melarikan diri. Melihat kabut hitam, Dev melompat dan mengejarnya. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan secepat kilat, dia langsung menyusul kabut hitam dan menembus langsung ke dalamnya. Kabut hitam berubah menjadi sosok manusia lagi, dan berkata sambil tersenyum dingin, aku tidak memiliki tubuh fisik sekarang, kamu tidak dapat menyakitiku. Jika aku tidak bisa menyakitimu, maka aku akan memakanmu. Setelah Dev selesai berbicara, perutnya langsung tenggelam, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang besar bergerak ke arah sosok itu. Kali ini, sosok itu panik, merasakan hisapan yang sangat besar, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, tetapi tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Tidak, jangan bunuh kami. Selama kamu tidak membunuh kami dapat menyetujui persyaratan apapun yang kamu miliki. Saat ini, sosok itu berbicara. Suara wucang bersaudara hitam putih keluar dari mulut sosok tersebut, meski kedua pria itu sudah mati secara fisik, namun jiwa mereka masih ada. Sekarang aku berpikir untuk memohon ampun, tapi sudah terlambat. Dev tidak melepaskan mereka berdua, melainkan langsung menyedot kabut hitam ke dalam tubuhnya beserta jiwa mereka. Teknik kondensasi jantung mulai beroperasi, dengan cepat memurnikan kabut hitam yang tersedot ke dalam tubuh. Ayo pergi. Dev melihat ke arah Liu Rui di samping dan berkata. Liu Rui mengangguk, mengikuti di belakang Dev, dan perlahan menuju jauh ke dalam hutan. Saat ini, di ujung hutan, sebuah istana megah berdiri. Tong Yuke memandangi istana megah di depannya, matanya bersinar karena kegembiraan. Reruntuhan istana Narsisus, seharusnya ini reruntuhan istana Narsisus, hahaha. Aku menemukannya, akhirnya aku menemukannya. Tong Yuke berteriak dengan semangat. Namun tak lama kemudian, tawa Tong Yuke berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia melihat ke dalam hutan dengan matanya yang tajam. Tuan muda kedua, ada apa? Seorang murid sekte Tianlei maju dan bertanya. Seseorang telah datang ke sini lagi. Tong Yuke sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin? Ada 3 tetua dan orang-orang yang menjaga tempat itu di luar. Jangan biarkan mereka yang berada di luar dunia sampah masuk. Kata murid sekte Tianlei. Seharusnya bukan pejuang dari dunia luar, tapi orang-orang dari dunia tersembunyi. Orang-orang di luar dunia itu tidak bisa memiliki aura seperti itu. Mata Tong Yuke sedikit terfokus, dengan niat membunuh di matanya. Orang-orang dari alam tersembunyi. Apakah ada orang dari sekte lain yang masuk?
Biasanya tetua ketiga akan memberitahu kita. Murid Sekte Tianlei lainnya berkata dengan terkejut. Mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada tetua ketiga. Reruntuhan istana Narsisus telah muncul. Sekte mana yang tidak mau mengambilnya sendiri? Tapi sekarang setelah kita menemukannya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Mata Tong Yukai sangat mematikan, dan aura di tubuhnya meningkat. Bab 2198, Pemblokiran. Tuan muda kedua, ayo cepat masuk. Seseorang mendesak Tong Yukai. Oke, tapi semua orang harus berhati-hati. Reruntuhan istana Narsisus sangat berbahaya. Jangan sampai kehilangan nyawamu di sini. Setelah mengatakan itu, Tong Yukai memimpin semua orang perlahan menuju istana. Pada saat yang sama, pelindung agung dari Sekte Surga Terbakar masih mencari relik tersebut, dan segera dia terkejut dan berhenti. Pelindung agung, ada apa? Seseorang maju dan bertanya. Pelindung agung mengerutkan kening dan berkata, gawat, Wu Chang terbunuh. Apa? Saudara Wu Chang terbunuh? Bagaimana mungkin? Kedua saudara mereka adalah dewa bela diri kelas 4. Jika mereka bergabung, mereka bisa langsung mencapai alam dewa bela diri kelas 5. Jika orang-orang tua dari 3 sekte dan 6 sekte itu tidak maju, siapa yang bisa membunuh Wu Chang bersaudara dengan mudah? Seseorang bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Saya kira dia berasal dari Sekte Tianlei. Tong Yougong dari Sekte Tianlei, meskipun dia masih muda, dia sudah berada di alam dewa bela diri kelas 5. Dan ku dengar orang ini telah memodifikasi gennya dan menjadi abadi. Jika Wu Chang bertemu dengannya, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata pelindung agung dengan ekspresi serius. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi serius, dan mereka menundukkan kepala dan terdiam. Pelindung agung memandang sekilas ke semua orang, dan kemudian berkata kepada seorang lelaki tua kurus yang memegang tanda, Liu Tua, kamu tetap di sini dan gunakan formasi untuk memblokir orang-orang dari Sekte Tianlei. Kita harus menemukan istana Narsisus di depan mereka. Hanya relik yang bisa melakukannya. Saya punya pil reinkarnasi di sini. Jika Anda meminumnya pada saat kritis, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Pelindung agung bermaksud untuk menahan orang-orang dari Sekte Tianlei sehingga mereka dapat menemukan reruntuhannya terlebih dahulu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Tong Yukai dari Sekte Tianlei telah menemukan reruntuhannya, dan bukan Tong Yougong dari Sekte Tianlei yang membunuh Wu Chang, tapi Dev. Namun, karena tidak ada orang bernama Dev di dunia tersembunyi, banyak orang tidak mengetahui keberadaan Dev, dan mereka tidak akan memikirkan Dev. Lao Liu tidak ragu-ragu, langsung meminum pil reinkarnasi, dan berkata kepada pelindung agung, jangan khawatir, pelindung agung, saya dapat menahan mereka bahkan jika saya mati. Dalam formasi saya, mereka tidak akan mampu keluar selama 10 atau 8 hari. Liu tua ini tampaknya cukup percaya diri dengan kemampuannya. Jangan anggap enteng. Meskipun Sekte Guntur tidak mahir dalam sihir hari itu, ada kemungkinan mereka akan menyewa seorang ahli sihir. Anda hanya perlu menemukan cara untuk menghentikannya, dan berusaha untuk tidak menimbulkan konflik kecuali benar-benar diperlukan. Kata pelindung agung kepada Liu Kuan tua. Oke. Lao Liu mengangguk. Pelindung agung membawa orang-orang pergi dan terus mencari reruntuhan, tetapi Lao Liu tiba-tiba memasukkan token di tangannya ke tanah, mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan untuk beberapa saat kekosongan mulai bergetar terus-menerus. Segera, pemandangan di sekitarnya mulai berubah, hutan perlahan menghilang, dan sebuah sungai mulai muncul, dengan banyak orang yang tinggal di tepi sungai. Tak jauh dari situ, terdapat barisan pegunungan megah yang membentang ribuan mil dan seakan terhubung dengan langit. Lao Liu sedang duduk di atas batu besar saat ini, dengan pipa kering di mulutnya. Ada banyak orang yang bekerja dan anak-anak bermain dan bermain. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, seringai muncul di wajah Lao Liu, dia menjadi semakin puas dengan keahliannya. Di sisi lain, Dev dan Liu Rui masih meraba-raba ke depan karena tidak tahu di mana letak reruntuhan istana Narsisus. Di hutan ini, kesadaran spiritual Dev juga sangat dibatasi, jadi dia hanya bisa menjelajah dalam jarak beberapa mil. Dua orang yang berjalan di hutan dengan pepohonan yang menjulang tinggi ini akan merasa sangat tertekan seiring berjalannya waktu. Wajah Liu Rui terlihat jelek saat ini, seolah-olah dia tercekik, dia sekarang sangat ingin keluar dari hutan. Bab 2199, Desa Peri. Pada saat ini, mata kedua orang itu tiba-tiba terbuka, dan mereka melihat sebuah desa muncul, serta pegunungan sungai. Ketika Liu Rui melihat ini, dia sangat gembira. Saya akhirnya keluar dari hutan yang menyedihkan itu. Jika saya tidak keluar, saya akan mati lemas.
Tapi sungguh aneh ada desa di pegunungan ini. Liu Rui berkata pada Dev. Dev sedikit mengernyit dan dengan hati-hati melihat segala sesuatu di depannya. Setelah berjalan sekian lama, wajahku dipenuhi keringat. Aku hanya perlu mencuci muka. Melihat berita yang jelas, Liu Rui langsung berjalan. Tapi saat ini, Dev menarik Liu Rui, jangan pergi ke sana. Ada apa? Liu Rui bertanya. Aku merasa ada yang tidak beres di sini. Dev mengerutkan kening dan berkata. Apakah ada masalah? Apa masalahnya? Liu Rui melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan masalah. Dan di tepi sungai tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua sedang duduk di atas batu sambil merokok, dengan seorang anak di sampingnya. Orang tua ini adalah Lao Liu, dan anak-anak di sekitarnya hanya bisa menjadi ilusi. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi aku selalu merasa aneh di sini. Dev belum menyadari bahwa tempat ini hanyalah ilusi. Ini menunjukkan kecemerlangan teknik Liu yang lama ini. Jika ada masalah, kita bisa pergi ke sana dan bertanya dan kita akan mencari tahu. Kata Liu Rui sambil berjalan menuju lelaki tua dan anak itu. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengikutinya dan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Paman, bolehkah aku bertanya di mana ini? Liu Rui melangkah maju dan bertanya pada Liu tua. Lao Liu mengangkat kepalanya, lalu menatap Dev dan Liu Rui, dengan sedikit keraguan di matanya. Siapa kamu? Lao Liu tidak menjawab Liu Rui, tetapi malah bertanya. Karena pelindung agung mengatakan bahwa orang yang membunuh Wu Chang kemungkinan besar adalah anggota sekte Tianlei, jadi dia membuat ilusi lagi untuk menunda sekte Tianlei. Tapi Dev dan Liu Rui di depan mereka jelas bukan dari sekte Tianlei, jadi Lao Liu bertanya seperti ini. Kita. Liu Rui hendak mengatakan bahwa dia berasal dari sekte Chunyang, tetapi disela oleh Dev. Kami adalah orang pegunungan yang tidak sengaja masuk ke sini. Kami berjalan lama di hutan sebelum menemukan tempat ini. Tempat siapa ini? Dev bertanya pada Lao Liu. Ini desa peri, nenek moyang kita telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Lao Liu berkata dengan ringan. Desa peri. Liu Rui terkejut, apakah kalian semua abadi di sini? Hahaha, nak, kamu bercanda. Tidak mungkin mereka semua abadi. Hanya karena orang-orang di desa kita hidup lebih lama, sehingga disebut desa abadi. Lao Liu tertawa dan berkata. Kakek, aku ingin mandi. Kali ini, anak itu berlari mendekat, menarik pakaian Lao Liu dan berkata. Pergilah. Lao Liu melambaikan tangannya, dan anak itu dengan gembira melompat ke sungai. Mengapa orang-orang di desamu berumur panjang? Apakah kalian semua ahli seni bela diri? Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar, itu hanya karena sungai kecil di desa kami. Tidak peduli seberapa serius cederanya, meskipun kegagalan organnya, selama Anda berenang di sungai tersebut, semuanya akan baik-baik saja. Semua orang di desa kami suka mandi di sini, jadi semua orang berumur panjang. Lao Liu menjelaskan. Setelah mendengar ini, mata Liu Rui bersinar karena kegembiraan dan dia menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, apakah Anda mendengar bahwa aliran ini sepertinya mengikuti mata air kelahiran kembali? Mungkin air dari mata air kelahiran kembali mengalir keluar dari sini. Saya akan mencobanya dan melihat apakah air di aliran ini sama dengan mata air kelahiran kembali. Liu Rui berkata sambil pergi untuk memeriksanya. Dev menghentikan Liu Rui dan berkata, sebaiknya saya pergi melihatnya. Lagi pula, saya telah berendam di mata air selama beberapa hari dan saya cukup mengenal mata air itu. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan ke sungai, perlahan berjongkok, memandangi sungai yang jernih, dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Bab 2200, Kematian. Tepat ketika tangan Dev menyentuh sungai, udara keruh langsung masuk ke tubuhnya dari tangan Dev. Setelah udara keruh ini memasuki tubuh Dev, segera mulai menimbulkan korosi pada organ dalam Dev. Hanya saja Dev memiliki kekuatan naga dewa untuk melindungi tubuhnya dan sudah kebal terhadap segala racun, sehingga udara keruh ini dengan cepat dimurnikan oleh Dev menggunakan teknik kondensasi jantung. Dev berdiri perlahan dan menatap Lao Liu dengan mata sedikit fokus. Liu Rui dengan cepat bertanya, Tuan Dev, apa kabar? Apakah air di sini sama dengan air di mata air kelahiran kembali? Dev tidak menjawab Liu Rui, tetapi menjepit jarinya, dan lampu merah menembus pikiran Liu Rui. Segera setelah itu, Dev melafalkan mantra pembersih hati, dan gelombang kesejukan langsung menerpa tubuh Dev dan Liu Rui.
Ketika Liu Rui membuka matanya dan melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sekitarnya, mereka masih di dalam hutan, tetapi sekarang ada seorang lelaki tua dengan wajah muram di depan mereka. Ini, apa yang terjadi? Wajah Liu Rui penuh dengan keterkejutan, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kami berdua telah memasuki dunia fantasi, dan semua yang baru saja kami lihat adalah palsu. Dev mengikuti Liu Rui dan menjelaskan. Anak baik sekali, kamu benar-benar berhasil mematahkan ilusiku. Kamulah orang pertama yang mematahkan ilusiku dalam waktu sesingkat itu. Lao Liu melakukan gerakan biasa, dan token yang awalnya dimasukkan ke tanah kembali ke tangan Lao Liu, dan kabut hitam mulai muncul di sekitar Lao Liu. Pada saat ini, Lao Liu tampak garang dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Orang-orang dari Sekte Ventian tidak menyangka bahwa mereka baru saja membunuh dua orang yang tidak berkulit hitam atau putih, dan sekarang ada satu lagi. Dev merasakan aura di tubuh Lao Liu dan langsung menebak identitas pihak lain. Lao Liu tertegun dan berkata dengan tidak percaya, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu yang membunuh hitam putih? Ya, Dev mengangguk. Tidak mungkin, kamu hanya seorang ahli bela diri kecil. Bagaimana kamu bisa membunuh Wu Chang? Dan gadis kecil ini hanyalah dewa bela diri kelas 2. Kalian berdua bukanlah tandingan hitam dan putih. Karena kamu tahu Wu Chang sudah mati, kamu harus tahu siapa pembunuh sebenarnya. Kamu tidak punya kekuatan untuk membunuh Wu Chang bersaudara. Lao Liu sama sekali tidak percaya bahwa Dev membunuh Wu Chang bersaudara. Jika itu adalah Tong Yougong dari Sekte Tianlei, dia masih bisa mempercayainya, tetapi jika Dev, seorang suci bela diri, membunuh Wu Chang, Lao Liu tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memukulinya sampai mati. Karena kamu tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pada akhirnya kamu pasti akan percaya bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Dev tersenyum ringan. Apakah kamu membunuh Wu Chang atau tidak, sekarang kamu telah masuk ke tempat ini, kamu harus mati, karena hanya kami, Sekte Surga Terbakar, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan relik di sini. Saat dia berbicara, kabut menyelimuti tubuh Lao Liu, dipenuhi dengan niat membunuh. Nona Liu, mohon mundur dulu. Mata Dev menyipit, dipenuhi niat membunuh. Bahkan seorang santo bela diri kecil pun berani berbicara begitu berani. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu untuk melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Kamu bisa membunuh Wu Chang. Setelah mengatakan itu, Lao Liu melompat, dan di udara, sejumlah besar kabut hitam mulai mengembun, dan kemudian dia menembakkan token di tangannya. Sebuah kata besar, kematian, muncul dari udara tipis, dengan api menyala di atasnya dan dikelilingi oleh kabut hitam yang sangat beracun. Kata, kematian, dipenuhi dengan racun yang kuat dan ditekan ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Meskipun kekuatan Lao Liu tidak terlalu tinggi, orang ini adalah ahli sihir, Dev hampir jatuh ke dalam ilusi sekarang. Jadi Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga segera setelah dia bergerak, dan kemudian energi pedang melintas. Energi pedang menghantam kata besar, kematian, dalam sekejap, memisahkan kata, kematian, darinya, setelah terbelah, kata, kematian, menghilang, dan bahkan api di atasnya pun menghilang. Bersambung.